Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam konten mimbar kecil. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Suatu hari di dalam suatu pembinaan, seorang pembicara meminta atau menugaskan peserta untuk mendaftarkan daftar kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan oleh satu temannya. Tidak sampai 5 menit, semua peserta mampu mendaftarkan, bahkan membuat daftar yang cukup panjang tentang kesalahan, baik dirinya maupun satu orang temannya itu. Lalu si pembicara ini mengubah pertanyaannya. Coba sekarang daftarkan hal baik apa yang terdapat di dalam dirimu dan di dalam satu orang rekanmu. Dengan waktu yang sama, ternyata mereka kesulitan untuk membuat daftar kebaikan baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh temannya. Memang lebih mudah untuk melihat kesalahan dan keburukan baik dalam diri sendiri dan orang lain ketimbang hal-hal baik yang ada pada diri kita dan pada sesama kita. Tidak heran Bapak Ibu, di dalam budaya kita sekarang, di dalam kemajuan informasi dan telekomunikasi, kita sering mendengar berita-berita buruk tentang keburukan seseorang atau tentang hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang itu. Jarang sekali misalkan kita mendengar berita tentang seseorang yang berubah dari jahat menjadi baik, lalu kebaikannya itu diekspos gitu sehingga semua orang tahu. Sangat minim atau bahkan jarang sekali kita mendengar berita itu. Lain halnya dengan berita-berita yang buruk, berita-berita tentang kasus ini dan itu, kejahatan ini dan itu, mudah sekali untuk viral gitu ya. Hal ini membuktikan bahwa lebih mudah untuk mengekspos sesuatu yang buruk ketimbang sesuatu yang baik. Rasul Paulus di dalam surat Filipi 4 ayat 5 mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Dalam kondisi yang terdesak di dalam sebuah penjara, ia menuliskan surat ini. Namun di dalam kondisi yang tidak enak itu pun, Rasul Paulus mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada suatu pesan yang kuat bahwa dalam kondisi apapun, hendaknya kebaikan hatimu terus terpancar sehingga orang lain melihat dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oleh karena itu, biarlah engkau memancarkan kebaikan dan orang-orang mampu melihatnya. Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Filipi, juga mengajak kita saat ini untuk terus memancarkan kebaikan dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan yang tidak mengenakan. Di tengah situasi yang tidak enak dan juga di tengah budaya yang dengan mudahnya mengekspos keburukan atau kejahatan, mari kita belajar untuk berbuat baik. Mari belajar untuk memancarkan kebaikan itu. Sehingga apa? Dengan pancaran kasih Allah yang kita pancarkan melalui sikap hidup keseharian kita, maka kita sedang menceritakan hal-hal baik dari Allah itu. Kita sedang menuturkan kisah kasih Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari lingkup yang terkecil di rumah kita masing-masing, lewat keluarga kita, lewat orang tua kita, lewat anak kita, dan kebiasaan itu hendaknya meluas sampai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari belajar berbuat baik, mari terus menceritakan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa menuturkan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami melalui kebiasaan kami untuk berbuat baik. Pakailah kami untuk memberitakan cinta kasih Tuhan melalui perkataan kami, di rumah kami masing-masing, melalui perbuatan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah dengan hadirnya kami, orang-orang boleh melihat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat memancarkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan kami, tetapi terlebih lagi kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami, yang berbuah melalui perkataan dan tindakan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh
Setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta